Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang apa itu uji heteroskedastisitas dan bagaimana cara pengujiannya. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas, aplikasi yang kami gunakan ialah Evius. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Penny Anggraini. Halo, nama saya Siti Adisa Huda. Halo, nama saya Mutiara Ramadhani. Halo, nama saya Devi Andari. Apa itu uji heteroskedastisitas? Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi. Heteroskedastisitas adalah ketidakseragaman, variasi, atau deviasi kondisional dalam sebuah model regresi. Secara sederhana, heteroskedastisitas terjadi ketika variasi data tidak merata pada seluruh jangkauan variabel independen. Apa tujuan uji heteroskedastisitas? Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan variabilitas antara residual sisa dari model regresi pada setiap nilai prediktor atau variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Apa saja konsekuensi uji heteroskedastisitas? Ada beberapa konsekuensi uji heteroskedastisitas diantaranya. Pertama, akibat tidak konstannya varians menyebabkan varian hasil estimasi menjadi besar. Kedua, besarnya varian estimasi akan berpengaruh pada uji hipotesis yang dilakukan karena kedua uji tersebut menggunakan besaran varian estimasi. Akibatnya, kedua uji hipotesis tersebut menjadi tidak akurat. Terakhir, lebih besarnya varian estimasi akan mengakibatkan standar error juga lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi lebar. Bagaimana cara pengujian heteroskedastisitas? Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan untuk pengujian heteroskedastisitas. Yang pertama, metode uji PAP, yaitu dengan meregresikan nilai logaritma natural dari residual dengan variabel independen. Yang kedua, uji Gleitzer, dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen lainnya. Ketiga, uji White. Uji White dapat dilakukan dengan meregresi residual kuadrat dengan variabel independen, variabel kuadrat, dan perkalian antara variabel independen. Yang keempat, uji korelasi Spearman. Uji koefisien korelasi Spearman-Rank adalah uji statistik untuk menguji dua variabel yang berdata ordinal atau salah satu variabel berdata ordinal dan lainnya nominal maupun rasio. Terakhir, uji Birch-Pagan adalah sebuah tes statistik untuk memeriksa keberadaan heteroskedastisitas atau perbedaan dalam varians dalam model regresi linear. Apa saja kriteria pengujian uji heteroskedastisitas? Jika nilai probability OBS R-squared kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Jika nilai probability OBS R-squared lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Bagaimana cara mengobati heteroskedastisitas? Heteroskedastisitas dapat diobati dengan cara yang pertama, least squares terbobot. Least squares terbobot adalah metode analisis regresi yang dapat digunakan untuk mengatasi heteroskedastisitas. Dalam least squares terbobot, bobot bersifat inverse proporsional terhadap varians dari residu. Yang kedua, transformasi data. Data dapat diubah untuk membuatnya lebih homoskedastik.
Misalnya, data dapat diubah dengan log atau akar kuadrat. Yang ketiga, kesalahan standar robust. Kesalahan standar robust adalah metode untuk menghitung kesalahan standar yang tahan tertahap heteroskedastisitas. Baiklah, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji Bruch-Pagan-Godfrey dan uji White. Adapun contoh judul penelitian yang kami ambil ialah pengaruh Return on Asset atau ROA dan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah. Dengan variabel penelitian Return on Asset atau ROA dan juga ukuran Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen, sedangkan Islamic Social Reporting sebagai variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Di dalam Excel ini, ada contoh data untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yang dimana ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Data ini merupakan data bulanan. Dengan kata lain, data yang digunakan ialah data time series. Baiklah, langsung saja kita akan melakukan input data dari program Microsoft Excel ke program eFuse. Untuk melakukan input data, maka kita bisa pilih File, lalu pilih New, lalu pilih Word File. Pada bagian Word File Structure Type, kita biarkan saja, tidak perlu dirubah. Sedangkan pada bagian frekuensi, kita pilih Monthly, dikarenakan data yang kita gunakan ialah data bulanan. Pada bagian Start Date, kita isikan tahun 2021. Sedangkan pada bagian End Date, kita isikan tahun 2023, lalu pilih OK. Untuk tahap selanjutnya, kita bisa pilih Quick, lalu pilih Empty Group. Selanjutnya, kita kembali ke program Microsoft Excel. Data yang ada di Microsoft Excel ini kita copy. Selanjutnya, kita kembali ke program eFuse untuk mempastekan data dari Microsoft Excel tersebut. Setelah data muncul, maka kita bisa menutup data ini terlebih dahulu. Tahap selanjutnya kita lakukan estimasi model. Caranya, pilih variabel Y atau variabel dependen, lalu tekan CTRL pada keyboard masing-masing. Lalu pilih variabel X1 dan X2, kemudian klik kanan, pilih Open as Equation. Pada bagian ini, konstanta kita pindahkan tempatnya di antara variabel Y dan variabel X1. Lalu kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil dari output regresi. Untuk memunculkan output uji heteroskedastisitas, maka kita bisa pilih View, lalu kita pilih Residual Diagnosis, selanjutnya kita pilih Heteroskedasticity Test. Pada bagian ini, dikarenakan kita menggunakan metode Bruch-Pagan-Godfrey, maka kita memilih Bruch-Pagan-Godfrey. Lalu kita pilih OK. Nah, ini merupakan hasil dari output uji heteroskedastisitas menggunakan metode Bruch-Pagan-Godfrey. Sebelum kita melakukan interpretasi output uji heteroskedastisitas ini, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian uji heteroskedastisitas. Jika nilai probability OBS R² kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Jika nilai probability OBS R² lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kriteria pengujian uji heteroskedastisitas, maka kita bisa melakukan analisis output dari metode Bruch-Pagan-Godfrey. Diketahui,
nilai probability OBS R² sebesar 0,6739 atau lebih besar dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Dengan kata lain, lolos uji heteroskedastisitas. Baiklah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji White. Langkah-langkah yang harus dilakukan menggunakan metode uji White ini hampir sama dengan menggunakan metode Bruch-Pagan-Godfrey. Hanya saja, yang membedakannya ialah pada bagian hasil dari output regresi, kita bisa pilih view, lalu kita pilih residual diagnosis. Selanjutnya, kita pilih heteroskedasticity test. Pada bagian ini, dikarenakan kita menggunakan metode uji White, maka kita pilih White. Selanjutnya, kita pilih OK. Selanjutnya, setelah muncul hasil output dari uji heteroskedastisitas ini, maka langsung saja kita lakukan analisis hasil output dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji White. Diketahui nilai probability OBS R² sebesar 0,7724, yang dimana lebih besar dari nilai 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Dengan kata lain, lolos uji heteroskedastisitas. Baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai uji heteroskedastisitas dan bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.